Lukas NMB menjalani sidang perdana kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Proses hukum Lukas NMB diwarnai drama pengerahan massa yang menjaga rumahnya sebelum akhirnya bisa ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB sedianya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Namun sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini ditunda hingga tanggal 19 Juni 2023 karena Lukas NMB sakit. Proses pengungkapan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas NMB diwarnai drama. Lukas sempat enggan menjalani pemeriksaan oleh KPK, bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lukas sempat enggan menjalani proses hukum dan menolak pemanggilan penyidik KPK untuk diperiksa di Jakarta. Upaya panggil paksa juga tidak bisa dilakukan karena mengerahkan ribuan pendukungnya untuk berjaga di sekitar kediamannya di Jayapura, Papua. Imbauan sejumlah pihak termasuk dari tokoh-tokoh Papua agar Lukas menjalani proses hukum dengan baik tak dihiraukan. Ketua KPK Firly Bahuri pun sempat mendatangi kediaman Lukas NMB di Jayapura, namun Lukas tetap tak bersedia menjalani proses hukum. Dalam kasus hukum yang menjerat Lukas NMB ini, penyidik menemukan adanya alokasi janggal anggaran untuk pimpinan pemerintahan Provinsi Papua, serta penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi janggal yang dilakukan Lukas NMB hingga bernilai ratusan miliar rupiah. Aliran dana dari Lukas NMB tersebut mengalir hingga ke rumah judi di luar negeri. Dalam penyelidikan kasus ini, diketahui Lukas NMB memiliki manajer khusus untuk melakukan pencucian uang. Setelah melalui berbagai cara, penyidik KPK akhirnya berhasil menangkap Lukas NMB pada Selasa 10 Januari 2023. Setelah ditangkap, Lukas kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum di KPK. Tak terima dengan status tersangka oleh KPK, Lukas NMB sempat mengajukan pra-peradilan. Namun upaya perlawanan hukum Lukas kandas karena hakim menolak permohonannya. Selain Lukas NMB, KPK juga menetapkan pengacaranya Stefanus Roy Rening sebagai tersangka atas dugaan menghalangi proses penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. KPK masih terus mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka berikutnya. Tim Liputan Metro TV.